warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa As-Salbin Pelabuhan Channel yang terhormati Allah SWT, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Menurut para ulama, keberkahan itu ada dua. Yang pertama adalah keberkahan tempat dan keberkahan waktu. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang keberkahan tempat. Untuk membahas tentang keberkahan tempat, mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-35 dan ke-37. Di sana menceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana keluarga Imran yang sudah lama tidak punya keturunan. Makanya ketika istrinya hamil, maka keluarga Imran bernazar untuk memberikan putranya untuk berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Qad Allah SWT, ternyata kemudian yang lahir adalah seorang putri yang diberi nama dengan Siti Maryam. Dan tidak mungkin seorang putri tinggal di masjid. Maka dititipkanlah kepada penjaga masjid yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh Nabi Zakaria, Siti Maryam dibuatkan mihrab, semacam kamar yang dekat dengan masjid di Baitul Maqdis di Palestina. Ada suatu keajaiban yang luar biasa. Setiap Nabi Zakaria mengunjungi daripada Siti Maryam di mihrabnya, maka di sana ditemukan berbagai macam makanan dan buah-buahan. Yang menariknya, ketika musim dingin yang tersedia di mihrab Siti Maryam adalah buah-buahan yang berasal dari musim panas. Dan ketika musim panas, buah-buahannya berasal dari musim dingin. Maka Nabi Zakaria pun bertanya kepada Siti Maryam yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran yang ke-37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, wahai Siti Maryam, dari manakah makanan itu? Maka Maryam pun kemudian menjawab, makanan itu berasal dari Allah SWT, dari surga Allah SWT. Sungguhnya Allah memberikan rezeki dengan tanpa batas. Para pemirsa As-Salbin Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, Siti Maryam tidak pernah kemana-mana, hanya ibadah di mihrabnya. Namun Allah mencukupkan dengan mendatangkan rezeki dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mihrabnya Siti Maryam adalah mihrab yang berkah. Sehingga suatu kesempatan Nabi Zakaria yang juga sudah lama tidak punya anak berdoa di mihrabnya Siti Maryam agar kemudian mendapatkan keturunan. Dan Allah ijabah doanya dengan diberikan keturunan, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Para pemirsa As-Salbin Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, ada tempat-tempat lain yang oleh Nabi disebut sebagai tempat-tempat yang barokah. Di antaranya yang disebut oleh Nabi Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga dari taman-taman surga. Dan di sana tentunya banyak kebaikan-kebaikan, banyak keberkahan. Apa itu? Di antaranya adalah majelis ilmu. Majelis yang di sana digelar uraian-uraian ilmu oleh para ulama. Maka di sana juga ada keberkahan. Termasuk rumah-rumah Allah, masjid Allah, langgarnya Allah. Di sana juga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersemangat untuk kemudian mendapatkan kebaikan di tempat-tempat yang barokah. Madinatul Munawwarah wal Makkahul Mukarramah yang jauh di sana juga merupakan tempat keberkahan yang setiap kita ingin berkunjung ke sana. Allahumma ij'alna ziyaratan fi Makkah wal Madinah
bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pemirsa Simpulman channel yang dirahmati Allah SWT, marilah kita berupaya mendekatkan diri kita untuk mendatangi tempat-tempat barokah sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tinggal satu pembahasan tentang keberkahan waktu, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang ketiga tentang puasa dan keberkahan. Jangan kemana-mana, tetap di channel SLB Negeri Pelampian Channel. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.